Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang jenis-jenis himpunan setelah sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana menyatakan keanggotaan himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita fokus pada pengertian himpunan ya. Nah, lanjut ke peta konsep kedua yaitu jenis-jenis himpunan. Terdiri dari himpunan berhingga dan tak berhingga, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian. Nanti kita cek satu persatu apa makna dari masing-masing jenis himpunan ini. Ya, baik kita mulai. Nah, jenis-jenis himpunan di sini ada 6. Yang pertama adalah himpunan kosong dan 0. Yang kedua adalah himpunan berhingga. 3. Himpunan tak berhingga. Keempat, himpunan semesta. Kelima, himpunan bagian. Dan yang keenam adalah himpunan kuasa. Apa yang dimaksud dari masing-masing jenis himpunan? Kita lihat berikut ini. Ya, pertama adalah himpunan kosong dan 0. Apa bedanya? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Biasanya dinotasikan dengan lambang seperti huruf O itu dikasih garis miring, ini dibaca himpunan kosong atau juga 2 buah kurung kurawal. Ini notasinya ya. Contoh, M adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Nah, tidak ada satupun angka yang bisa angka bilangan prima ketika dibagikan dengan 4 dia hanya habis, sehingga himpunan M merupakan himpunan kosong. Jadi himpunan M sama dengan himpunan kosong, tulis seperti ini, atau himpunan M sama dengan himpunan kosong pakai tanda kurung kurawal. Bagaimana dengan himpunan 0? Himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya hanya satu unsur, yaitu 0. Nah, jadi ketika penyelesaiannya adalah angka 0, maka dia disebut dengan himpunan 0. Contoh, N adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 1. Nah, bilangan caca yang kurang dari 1 ya hanya 1 gitu ya, karena bilangan caca diawali dengan angka 0. Bilangan yang kurang dari 1 itu adalah 0, sehingga himpunan N itu adalah anggotanya adalah 0, maka dinamakan dia himpunan 0. Bisa ya membedakan himpunan kosong dan himpunan 0. Kalau himpunan kosong nggak ada anggotanya satupun, kalau himpunan 0 hanya ada satu anggota yaitu 0 itu sendiri. Kita lanjut yang kedua dan yang ketiga. Himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga. Himpunan berhingga itu artinya adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas. Nah, kalau yang tak berhingga sebaliknya, himpunan yang banyak anggotanya tidak terbatas atau tidak berhingga atau tidak dapat dihitung jumlahnya. Contoh nih, yang berhingga A adalah himpunan bilangan prima dari 2 sampai 11. Nah, jadi keterhinggaannya itu ada batasan dari 2 sampai 11. Ada batasnya sampai 11 ya. Contoh penyelesaian A, diidentifikasi anggota himpunannya adalah bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11. Udah stop sampai sini. 13 ke atas nggak masuk karena dia dibatasi sampai 11. Nah, kalau himpunan yang tak berhingga, di sini dia contohnya B adalah himpunan semua bilangan asli. Nah, bilangan asli ya banyak ya. Ini di sini dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tanda titik 4 ini dia menandakan bahwa angka ini masih berlanjut sampai tak hingga. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau ada tandanya seperti ini pada sebuah himpunan, berarti dia tak hingga. Bisa lanjut ke sebelah kanan atau bisa lanjut ke sebelah kiri. Bisa membedakan ya, insyaallah, untuk himpunan berhingga dan tak berhingga. Berikutnya, yang keempat, himpunan semesta. Apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, ini contoh nih, ada 3 buah himpunan. Himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Tentukan himpunan semestanya. Sini ada paus, ikan hiu, lumba-lumba, kucing, anjing, kelinci, dan sapi. Dari ketiga himpunan ini kita simpulkan bahwa himpunan semestanya adalah himpunan hewan. Itu maksudnya ya. Jadi himpunan semesta itu mencakup semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Berikutnya himpunan bagian. Ada 4 ketentuannya.
Himpunan C disebut bagian dari himpunan D jika setiap anggota himpunan C merupakan anggota himpunan D. Dinotasikan dengan C bagian dari D. Nah, ini seperti huruf C kecil ini namanya dibaca himpunan bagian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, himpunan C merupakan himpunan bagian dari diri himpunan C itu sendiri. Yang ketiga, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nih, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Dan yang keempat, cara mencari banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan adalah 2 pangkat N. Ingat, ketentuan ini akan berlaku pada soal yang ketika dia meminta tentukan banyaknya anggota himpunan. Nah, ini berlaku nih ya, ketentuan yang ini. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari diri sendiri, dan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Kita lihat contoh. Diketahui himpunan Y adalah 1, 2, 3. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari Y. Tentukan anggota himpunan bagian dari Y. Tentukan himpunan bagian dari Y yang memiliki 2 anggota. Nah, ini kan soal A dan B terkait dengan sifat yang tadi. Kita lihat penyelesaiannya. Tentukan banyaknya himpunan bagian. Kita hitung dulu berapa banyak anggota himpunannya. Ada 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Nah, apa rumus banyaknya anggota himpunan tadi? Banyaknya himpunan bagian dari Y adalah 2 pangkat N. Karena jumlahnya ada 3, sehingga dia 2 pangkat 3. Hasil akhirnya ada 8. Berarti anggota himpunannya ada 8. Anggota himpunan bagian maksudnya. Nah, B, tentukan anggota himpunan bagian. Sudah kita dapatkan banyaknya itu ada 8 ya. Maka anggota yang 8 ini harus kita jabarkan. Dia harus ada 8 jumlahnya. Anggota himpunan bagian dari Y adalah, nah ya, itu ingat sifat tadi bahwa himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan itu sendiri. Ya, ini dia. Nah, nih. Dan setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, ini maksudnya. Ini himpunan kosong itu, dan ini himpunan itu sendiri, bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi anggotanya adalah himpunan kosong 1, 2, 3. Habis dia yang 1 anggota, lanjut yang 2 anggota 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Habis berikut yang terakhir adalah 3 anggota itu sendiri. Ya. Anggota himpunan itu sendiri. Di sini maksudnya tadi. Di sini himpunan kosong adalah himpunan bagian dari anggota himpunan itu, dan himpunan itu sendiri bagian dari himpunan. Dan yang ketiga adalah tentukan himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Ambil saja di sini ya. 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Gitu maksudnya. Ya. Jadi rumusnya tentukan dulu jumlahnya berapa, pangkatkan dapat 8, dan buktikan 8 ini mulai dari himpunan kosong sampai dengan terakhir adalah himpunan itu sendiri. Ya. Yang terakhir adalah himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Di nama lainnya adalah power set. Jadi notasinya adalah P, ya. Power set adalah himpunan dari semua himpunan bagian. Dia hampir sama dengan himpunan himpunan bagian, ya. Dia hampir sama. Kita lihat lagi, tentukan himpunan kuasa dari A, yaitu 1, 3, dan 5. Himpunan kuasanya cuma bedakan lambangnya P, ya, P power set ya. Ini dari himpunan kosong, terus yang 1 anggota 1, 3, 5, yang 2 anggota 1, 3, 1, 5, 3, 5, dan yang 3 anggota adalah 1, 3, 5. Nah, ini himpunan itu sendiri adalah dari himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Insyaallah cukup untuk jenis-jenis himpunan. Nanti kita lanjutkan pada hubungan antar himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.